Halo Soul Seeker, how are you today? Jumpa lagi dalam Think of Soul Channel. Di YouTube channel ini, suatu hal yang begitu mengesankan, suatu hal yang begitu menggairahkan ketika kita bicara tentang sesuatu. Haleluya. Pada tayangan Zoom minggu ini, di mana aku menjadi moderator dari para pelaku seni, yaitu Darlene Litai dan Ibu Haryati Abilam, di mana ada beberapa tanggapan yang negatif, kurang pas lah, dari audiens yang bukan memberikan pertanyaan, tetapi justru menilai eksistensi mereka di dunia seni. Padahal mereka adalah duta-duta seni Indonesia yang mewakili Indonesia ke mancanegara. Bahkan sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi. Tanggapan yang dilontarkan sangat menyedihkan, terkesan kurang piknik, kurang pengetahuan tentang konsep ilmu kesenian. Dan sebagai gereja Tuhan, aku merasa perlu menjelaskan tentang sebuah karya seni. Bagaimana memahami, bagaimana mengkategorikan sebuah karya seni, dan hal ini penting supaya kamu tidak menjadi Kristen garis keras yang bodoh dan mudah menjudgment melalui ayat-ayat Alkitab. Soul Seeker, aku boleh dong bicara, betul? Aku boleh dong menjelaskan, sebab salah satu prestasiku pameran di berbagai belahan dunia, dan pada kali itu aku pameran karya tunggalku di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Aku memamerkan kurang lebih 250 karyaku, diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian dan Galeri Nasional. Hal ini tidak semua seniman dapat lolos dan terpilih untuk pameran di Galeri Nasional, karena ada seleksi yang sangat kuat, sangat perfect dari beberapa kurator seni. Salah satunya adalah Dr. Indah Citraninda Nurhadi, SSMA. Ini profil beliau. Soul Seeker, intinya jika aku berkomentar tentang seni, rasanya aku sedikit pantas. Ya, aku tidak membesarkan diri, tapi aku sedikit pantas, atau aku sedikit diperbolehkan, karena aku sudah ada pada jajaran tahapan di mana aku sudah memiliki karya, sudah dibukukan, yang diakui oleh para seniman dan kurator seni di Indonesia. Oke, Soul Seeker, kita mulai saja pembahasan kita tentang dunia seni. Jika kita observasi seni musik dari zaman dulu ke zaman sekarang, seperti penurunan, seolah-olah seperti ada penurunan kualitas. Apakah itu berarti musik tidak ada progresnya seperti sains dan teknologi? Apakah sudah tidak ada kemungkinan lagi komposer zaman sekarang membuat karya yang begitu indah seperti komposer zaman dahulu, seperti Bach, Handel, Mendelssohn, dan bahkan mampu melampaui mereka? Sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi tidak mau juga, karena konsep estetik yang bergeser. Kalau kita bicara art, urusannya tidak hanya dengan beauty, tetapi dengan reality. Dan reality tidak harus beautiful, tetapi can be ugly too. Misalnya kamu masuk ke museum modern, museum yang menyajikan karya-karya kontemporer, dan kamu ketemu dengan seni instalasi. Harus tahu ya, seni instalasi. Kalau tidak tahu, silahkan lihat di Google. Dan kita masuk bukan sedang expect melihat keindahan. Maksudnya jika kamu pergi ke galeri Old Master, lalu kamu expecting ketemu Rubens, ketemu Grindelwald and Caravaggio, dan kamu ketemu certain beauty dari karya-karya mereka. Tetapi kalau kamu masuk ke Modern Museum, tidak akan ketemu certain beauty di sana. Tetapi kamu ketemu suatu pameran instalasi tentang urinior
yaitu tempat kencing yang dipasang di sana, lalu kamu ada di sana, tetapi kamu ketemu urinor itu, kamu mulai berpikir-pikir, apa maksudnya ini? Nah, disitulah art atau seni bukan hanya menyatakan beauty, tetapi mengajak kita untuk current situation of our society. Hal ini menjadi highly, deeply philosophical. Paham ya? Lalu kamu katakan, apakah tujuan art harus ke sana? Atau apakah tidak ke perspektif filosofis tentang reality? Ya sudah, biarkan filsuf-filsuf saja yang memberikan penilaian dan kita tidak usah kepo atau cari tahu. Kamu stick saja dengan art is beauty, itu saja. Jadi dalam seni modern sudah bergeser penilaiannya, seperti tidak ada kepuasan dalam memproduksi karya seni. Dan jika kita bicara art is a beauty, kita dibilang hanya mengikuti atau mengangkat teori estetika yang sudah outdated. Jadi orang pada umumnya mulai assessing reality highly philosophical, tetapi dari perspektif art, and yet philosophical art juga menjadi sebuah kerumitan, keruwetan, kebingungan yang kita melihatnya. Jadi hal ini seperti tidak menghargai calling dari setiap bidang seni, dan inilah yang menimbulkan certain penurunan. Apakah ini menjadi kebodohan bagi manusia modern untuk tidak mengambil sikap itu? Coba Soul Seeker, kita ambil contoh pemusik atau musician Ligeti, di mana ia membuat musik di mana jika satu nada berhenti, kemudian nada yang lain masuk, dan nada yang masuk pertama masih ada bunyinya dan berbunyi terus, dan nada kedua ketika masuk tetapi nada pertama tetap berbunyi terus, itu namanya tonflasen. Jadi itu nada bunyi semua. Nah, itu menjadi filosofi challenge. Jadi apakah mau challenge atau traditional idea musik? Misalkan Beckby pernah menulis sebuah keindahan musik, bukan satu nada harus everlasting, jadi ada nada satu yang harus mati, harus lenyap, dan disusul kepada nada berikutnya, dan ini menjadi sebuah beautiful melody yang menjadi satu kesatuan challenge the goodness of eternity. Jadi jika ada nada yang tidak mau ngalah, ada nada yang ngeyel, yang keras kepala, jadi ada nada yang tidak mau ngalah, tidak mau berhenti, ngeyel, ini menjadi tidak karuan. Maka harus ada nada yang mati, berhenti, supaya melodi itu menjadi indah. Sebetulnya nada yang berhenti itu sudah ada dalam your memory, bagian Ligeti challenge idea. Tetapi kalau itu nada keluar semua dan tidak ada yang berhenti, maka menjadi konservatif idea. Padahal jika nada sudah dipresentasikan, yang harus mundur, yang harus berhenti, yang harus mati, mesti menghilang nadanya. Jadi ada nada yang tidak boleh langgeng, kekal, tetapi ia harus berhenti. Di tempat ini Beckby dalam perspektif musik itu di mana ada teologi yang bisa kita belajar di dalamnya. Seperti nada yang terus mau tampil, seperti orang yang ingin selalu diingat, selalu tampil, dan hal ini tidak menjadi certain of beautiful. Jadi kalau kita bisa resepsi dalam Sound of Theology, di mana melodi yang baik harus ada nada-nada yang mengundurkan diri. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, apakah itu musik tidak ada progres seperti sains dan teknologi? Apakah sudah tidak ada kemungkinan komposer zaman sekarang membuat karya-karya yang indah seperti komposer zaman dulu? Jawabannya karena orang pada umumnya mulai assessing reality, highly philosophical, dan hal ini menjadi driven way yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang yang lahir tahun 50-an. Karena musik mereka progresif. Amin. Oke, aku sekarang masukkan
tentang seni dalam dunia kekristenan. Supaya kita dapat memahami, supaya kita tidak menjadi orang yang kacau, asal bicara, asal menilai, kita harus belajar konsep-konsep dari Alkitab yang sesungguhnya. Karya-karya seni sepanjang sejarah kemanusiaan merupakan bukti tentang kehebatan manusia yang jauh mengungguli makhluk-makhluk lainnya. Untuk memperbesar kekaguman kita akan kemanusiaan, cukup kita pergi ke museum atau peninggalan-peninggalan purbakala, atau ke gedung orkestra, atau ke suatu pameran lukisan, arsitektur, musik, lukisan, karya pahat, film, fotografi, tari-tarian, dan tulisan. Hal ini akan segera membangkitkan rasa kagummu, sebab karya-karya seni menggemakkan kehebatan manusia. Siapa tidak kagum melihat lukisan-lukisan daripada karya Raden Saleh, Basuki Abdullah? Siapa yang tidak tenggelam dalam kedalaman pengisahan tulisan-penulisan besar seperti Tolstoy dan Tagore dan Dostoyevsky? Siapa yang tidak takjub melihat arsitektur kuno seperti Borobudur maupun arsitektur modern seperti Opera House di Sydney, Australia? Siapa pula tidak terbuai oleh musik-musik indah, karya komponis agung seperti Bach, Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky? Siapa pula daripada kita yang tidak bangga dengan keanekaragaman kesenian Indonesia yang begitu banyak rupa dan keindahannya dari Sabang sampai Merauke? Soul Seeker, seni adalah tanda keagungan manusia yang membuat hidup ini terasa lebih indah, tidak lepas juga dari permasalahan. Misalnya ada seni pahat yang indah, ada pula yang dijadikan berhala dan disembah manusia. Ada lukisan-lukisan atau foto seni yang mengagumkan, ada pula yang menggiurkan dan merangsang nafsu manusia. Ada musik yang menyentuh kalbu dan menyegarkan jiwa, ada pula yang mengaduk-aduk perasaan kita menjadi galau. Orang Kristen tinggal di tengah-tengah dunia yang dibanjiri dari berbagai tren kesenian. Masing-masing lengkap dengan produknya. Kita harus memilih dan menentukan sikap, apalagi karena seni dan penggabungan teknologi canggih, misalnya lewat sosial media, mampu dimasalkan, menerobos segala bentuk batasan dan memperhadapkan kita langsung dengan berbagai pilihan seni. Soul Seeker, patokan apa yang dapat kita pakai untuk menilai dan memilih? Bukan hanya itu, kekristenan bukan saja bergumul tentang seni di luar dirinya yang harus disaring sebelum dapat diterima, tetapi seni dalam kekristenan pun wajib kita pergumulkan. Soul Seeker, seni merupakan karunia Tuhan yang agung dan tidak saja mampu membawa kita ke dalam suasana yang indah, tetapi kadang-kadang membuat kita bingung dalam pemilihan sikap. Bagaimana sikap Alkitab terhadap seni? Apa tanggung jawab dan peran Kristen dalam bidang seni? Seni yang bagaimana yang sebaiknya kita kembangkan dalam corak ibadah dan pelayanan Kristen? Kita akan baca dari Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Sekali lagi, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, dalam kurung karya-karya seni, untuk membuat berbagai rancangan, membuat karya supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan, dalam segala macam bentuk karya seni. Soul Seeker, Alkitab
untuk sikap antipatinya terhadap seni akan kecewa. Sebaliknya, orang yang mencari dukungan Alkitab atas sikap pro seni tanpa pandang bulu juga akan kecewa. Kedua sikap pro dan kontra dapat kita temui dengan jelas yang diajarkan dalam Alkitab. Alkitab bukan saja mendukung pengembangan kesenian, tetapi bahkan memerintahkan kita untuk mengembangkannya. Amin. Seni sebagai bagian dari panggilan dan karunia budaya jelas merupakan suatu karunia yang harus dikembangkan oleh dirimu. Bukankah kreativitas manusia merupakan salah satu aspek dan keberadaan manusia sebagai gambar Allah, wujud Allah Sang Pencipta yang maha kreatif? Soul Seeker, aku punya filosofi yang mengatakan I am creator, but God is the great creator. Saya seorang pencipta, tetapi Allah maha pencipta. Saya rasa kamu amin toh. Kita bisa menciptakan sesuatu dengan benda-benda, dengan alam yang ada, tetapi Allah adalah maha pencipta. Maka mengembangkan daya seni yang Tuhan telah tanamkan dalam dirimu adalah bentuk ketaatanmu terhadap panggilannya untuk mencerminkan Dia melalui hidup dan karya kita. Setuju? Sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru kita menjumpai perkenanan Allah atas berbagai upaya karya seni. Bezalel dan Aholiab, desainer seni kemah sembahyang, itu merupakan karya seni yang luar biasa. Mazmur-mazmur, betul? Himnologi yang diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya, Filipi 2 ayat 6-11, Keluaran 1 ayat 15-23, sampai ke doksologi di kitab Wahyu, semuanya menyaksikan fakta ini dengan jelas. Bila kita telusuri kisah Bezalel dengan lebih teliti, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang seni itu. Pertama, seni ada dalam cakupan kehendak Allah, sebab Allah sendiri yang memerintahkan pembuatan kemah sembahyang secara berseni. Aku melihat banyak orang tentang bicara bahwa orang Kristen tidak boleh menyembah patung. Betul, kita tidak boleh menyembah patung. Tetapi Soul Seeker, kalau kita katakan Kristen tidak boleh menyembah patung, betul. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana Allah memakai patung kerup dan dari emas di dalam bait Allah, di dalam kemah sembahyang. Itu memang bukan untuk disembah, tetapi untuk melambangkan kehadiran Tuhan, menggambarkan sebuah karya yang begitu indah. Jadi Allah mengizinkan karya seni itu ada. Kedua, kemampuan seni adalah karunia Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli dalam hatinya yang telah ditanam Tuhan keahlian, Keluaran 36 ayat 2, dalam tafsirannya tentang bagian itu. Soul Seeker, John Calvin menandaskan bahwa setiap kemampuan seni atau ilmiah, bahkan juga yang dimiliki mereka yang tidak beriman, adalah karunia Roh Kudus. The knowledge of all that is most excellent is human life is said to be communicated to us through the Spirit of God. Amin. Itu ada di dalam Institutes 2216. Maksud John Calvin bukannya bahwa seniman yang tidak beriman memiliki Roh Kudus, tetapi bahwa semua kemampuan dalam diri manusia adalah akibat pekerjaan Roh Kudus dalam anugerah secara umum. Lebih jauh, Keluaran 31 mengembalikan seluruh detail kemampuan seni yang dibutuhkan untuk merancang interior maupun eksterior kemah sembahyang itu sebagai karunia Roh Kudus. Perhatikan kata-kata kutunjuk, kupenuhi, kuperintahkan, Keluaran 31 ayat 2-6. Seni selain merupakan karunia juga merupakan panggilan hidup dari Allah. Haleluya, itu panggilan hidupku bagi Tuhan, berkarya dalam seni. Banyak kaum Injili masa kini mengkategorikan hanya pelayanan gerejawi saja yang menjadi panggilan Allah. Akan tetapi melalui gerakan reformasi Kristen, kita disadarkan bahwa seluruh kehidupan kita adalah pelayanan dan ibadah untuk Tuhan,
Oleh karena itu panggilan Tuhan ada pada dirimu. Amin. Bezalel menerima panggilan itu di bidang seni seperti halnya panggilan di bidang pelayanan firman dan bidang ilmu. Tidak berlaku umum, tetapi berlaku khusus. Tuhan memanggil secara pribadi. Seseorang bisa dipanggil Tuhan menjadi pendeta atau misionari, atau guru atau ilmuwan, bisa pula dipanggilnya sebagai seniman. Orang Kristen terpanggil untuk mengembangkan daya seni sedemikian rupa sampai mampu mencetuskan karya-karya seni yang berprinsip Kristen dan mempengaruhi dunia, mentransformasi bagi dunia. Walaupun terhadap seniman-seniman bukan Kristen, tidak dapat kita katakan bahwa ilham yang mereka terima adalah bukti mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Namun dalam kasus seniman Kristen seperti halnya Bezalel dalam Keluaran 35 ayat 30 dapat disimpulkan adanya hubungan erat antara mutu kerohanian dan mutu keseniannya. Urutannya jelas, memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, juga kepandaian untuk mengajar. Soul Seeker, melalui kisah Bezalel ini kita menarik pelajaran yang indah bahwa seni adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia dan merupakan panggilan khusus untuk orang tertentu yang dipanggil menjadi seniman. Amin. Kiranya kamu ini paham ya. Pelayanan dalam bidang seni ini meliputi prinsip pimpinan Roh Kudus, pemberian kemampuan, penggunaan akal dan pengetahuan yang didapat serta mampu mengembangkan melalui jalurnya yang luar biasa. Di pihak lain, Alkitab juga mengungkapkan penyalahgunaan seni oleh manusia. Firman Tuhan melarang membuat patung dan berbagai simbol lainnya untuk disembah. Keluaran 20 ayat 4-5. Harun dengan lembu emasnya, Nebukadnezar dengan patung raksasanya, dan kitab-kitab petenung zaman Kisah Para Rasul cukup menjadi bukti betapa mudahnya daya seni manusia dipakai menghasilkan hal-hal yang jahat, yang buruk, dan melawan Tuhan. Teologi reformasi Kristen mengingatkan kita bahwa kejatuhan manusia dalam dosa mencemarkan seluruh aspek kemanusiaannya, termasuk kepekaan dan daya seni manusia itu sendiri. Bila Alkitab bersikap seperti itu, kita pun seharusnya bersikap demikian. Kita patut bersikap positif, menerima dengan syukur, dan mengembangkan potensi seni yang Tuhan titipkan pada kita. Di lain pihak, kita wajib sadar akan pengaruh dosa yang mungkin membelokkan arah seni dari memuliakan Tuhan dan membangun kemanusiaan menjadi sesuatu yang memberontak kepada Allah dan melawan Allah dan menghancurkan manusia. Sosial sebenarnya apa yang menjadi peran Kristen terhadap kesenian? Orang Kristen dan gereja wajib menjalankan perannya sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita dipanggil untuk menyelamatkan kesenian dalam arti menyaksikan prinsip-prinsip Kristen ke dalam pergumulan dan pengungkapan seni dunia di sekitar kita. Sebagai nabi, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, menilai kesenian dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan menunjukkan kepada masyarakat luas. Sebagai raja, kita dipanggil untuk memerintah, menguasai, mempengaruhi kesenian, terutama dengan jalan menciptakan ungkapan-ungkapan kesenian yang dinafasi oleh kekristenan dalam keterlibatan secara penuh di dalam kesenian. Bila semua peran itu kita kerjakan, maka timbullah beberapa konsekuensi praktis dalam sikap kita terhadap kesenian. Ada kemungkinan kita harus membuangnya sebab karya seni bersangkutan sudah sedemikian rusak oleh ketidakbenaran dan kejahatan. Misalnya berhala, kitab primbon, film-film porno, dan sebagainya. Ada pula saat ketika kita boleh menerima karya seni bersangkutan karena prinsip, isi, dan bentuknya tidak menyimpang dari kekristenan. Lebih dari itu, orang Kristen dipanggil untuk mengembangkan daya seninya sedemikian rupa sampai mampu mencetuskan karya-karya seninya yang berprinsip kekristenan dan mempengaruhi dunia. Kita lihat Soul Seeker tentang kesenian gereja.
Dalam sejarah terbukti bahwa kesenian dikembangkan dalam konteks gereja sempat menjadi ratu yang berpengaruh dan juga ditiru oleh kesenian dunia. Arsitektur gereja dan musik gereja, dua contoh paling jelas dalam hal karya seni. Akan tetapi apa yang dahulu merupakan kebanggaan gereja, rupanya kini sudah berbalik. Dalam banyak hal, gereja paling ketinggalan dalam kesenian di zaman ini. Kenyataan ini merupakan cambuk yang melecut kita untuk memawas diri dan bangun dari ketiduran kita dalam bidang seni gerejawi. Di manakah para dramawan, musikus, pelukis, arsitek, pemahat, novelis Kristen abad ini yang mau menggeluti ulang panggilan Tuhan di bidang seni dan menghasilkan karya-karya yang berkaliber. Haleluya. Seni Kristen atau gerejawi bukan saja semata merupakan ungkapan kisah-kisah Alkitab seperti karya-karya Dostoevsky, The Brothers Karamazov yang syarat dengan masalah filsafat, religius, dan sosiologis untuk dapat dipakai Tuhan mempertobatkan orang. Sosikar karya Tolkien mungkin lebih mampu berkomunikasi dengan banyak orang tentang kebenaran Kristen. Karena itu kita perlu lebih banyak seniman Kristen yang menempatkan ulang kekristenan di panggung pagelaran seni dunia. Namun demikian, sisi lainnya kita tidak boleh lupakan seperti yang Tuhan Yesus inginkan, semua orang yang ingin taat kepadanya pasti akan menerima salibnya sendiri. Dalam bentuk penghinaan, dalam bentuk tidak dipandang sebagai yang berarti, dianggap tidak sesuai tren, dan sebagainya. Demikian pula, tidak selamanya Tuhan mengizinkan kesenian gerejawi diterima di panggung kesenian dunia secara menyeluruh. Selama penolakan dunia atas kesenian gerejawi atau orang Kristen bukan disebabkan oleh kelalaian, kebodohan, dan kemalasan kita dalam mengembangkan kesenian, maka jelas bahwa itu adalah konsekuensi kemuridan kita mengiring Kristus. Apa yang menjadi konklusi seni kita? Orang Kristen dan gereja tidak dapat mengelak dari keharusan terlibat dalam kesenian, paling tidak menikmatinya. Kita disadarkan bahwa daya seni manusia adalah suatu karunia yang sangat mulia yang menunjukkan aspek kemanusiaan kita sebagai gambar Allah. Dalam Alkitab sendiri, Solsiker, kesenian bisa dikatakan sebagai puncak ibadah yang dimulai dengan iman atau doktrin, dilanjutkan oleh kasih dalam etika yang diakhiri dengan doksologi atau estetika, dan mencetuskan karya-karya seni yang baru. Amin. Ini jawaban saya. Kiranya Solsiker dapat mengerti, memahami tentang sebuah karya seni. Dan jadilah pelaku seni. Jangan takut, karena kemampuan kau berseni, kemampuan kau berkarya seni, itu juga datangnya daripada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menginspirasi kita, yang dapat menjadikan sesuatu karya seni hingga sukses. Solsiker, kiranya ini boleh menjadi berkat, karena Yesus adalah seniman yang luar biasa. Dia the great creator, dan kita hanyalah seorang creator saja. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati seluruh orang-orang yang hari ini ikut mendengarkan di Think of Soul channel ini. Tuhan, berkati pemahamannya yang lebih dalam, supaya mengerti Tuhan, bahwa karya seni itu adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang hari ini paham, mengerti, yang terpanggil di dalam dunia karya seni, Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan bahkan membawa jiwa-jiwa itu datang pada Tuhan melalui karya-karya seninya. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat mengalir bagi setiap tangan-tangan seniman dan segala inspirasi yang diberikan Tuhan di luar batas manusia. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Makin semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Shalom Aleichem. Amin.